Pro 1, Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Singaraja Siang. Dan tentunya dalam dialog interaktif di Perempuan Inspiratif siang hari ini sangat spesial karena apa pendengar, kita kedatangan tamu dari Denpasar ya. Dan di tengah-tengah kita telah hadir Ibu Dr. Anda Nimade Suhastini MSI selaku Sekretaris 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Selamat pagi, Swastiastu Ibu. Selamat pagi, Swastiastu Mbak Ayu. Nggih, apa kabar untuk kesempatan Becik, siang hari ini? Astungkare, sehat nih. Nggih, perjalanan dari Denpasar ke Singaraja apakah menemukan kendala atau mungkin lancar-lancar saja, Ibu? Lancar Astungkare, ramai. nggih. Astungkare sudah mulai ramai Sudah tapi mulai lancar. Nggih. Ya, di tengah kita juga hadir Ibu Profesor Dr. Luh Ketut Suryani SPKJK. Selamat siang, Swastiastu Ibu Prof. Selamat siang, Om Swastiastu. Inggih, sehat Ibu? Sehat. Awet sekali, luar biasa. Mudah-mudahan terus awet. Astungkare. Inggih. Dan di samping Ibu LK Suryani, kita juga bersama Bapak Dr. Cokorda Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars. Selamat siang, Swastiastu Pak Dokter. Selamat siang Mbak Ayu. Inggih, sehat juga Bapak? Sehat. Semangat ya? Betul. Luar biasa freshnya di kesempatan siang hari ini. Jangan kalah sama senior-senior. Aduh, mantap. Ya, yang pastinya terima kasih telah meluangkan waktunya hadir ke studio Pro 1 RRI Singaraja. Tentunya nanti kita sharing ya Ibu dan juga Bapak. Ini seputar topiknya gangguan mental, gejala, penyebab, dan mengobati ya. Karena kalau masalah gangguan mental atau gangguan jiwa ini kan menjadi masalah kesehatan yang belum terselesaikan di tengah-tengah masyarakat. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 ya. Dan permasalahan tersebut tentunya semakin berat untuk diselesaikan, sehingga topik perbincangan kita kali ini mengambil tema gangguan mental, gejala, penyebab, dan mengobati. Ya, yang pertama mohon izin Ibu, saya ke Ibu Made Suhastini. Ini mengenai gangguan mental atau gangguan jiwa kan menjadi ancaman tersendiri ya Ibu ya, bagi masyarakat secara individu maupun kelompok. Apa yang menjadi penyebab kondisi tersebut? Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Ayu. Jadi ini adalah merupakan salah satu program dari tim penggerak PKK Provinsi Bali, di mana dalam aktualisasi 10 program pokok PKK di masyarakat itu ada salah satu yaitu tentang kesehatan. Nah, di sini sesuai juga dengan visi tim penggerak PKK, yaitu terwujudnya keluarga yang sehat, setelah itu cerdas, berdaya, beriman dan bertakwa menuju Indonesia maju di tahun 2024. Ini adalah merupakan sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Bali, yaitu Nangun Satkerti Loko Bali, melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Disinilah kepedulian dari PKK, yaitu kita perlu bagaimana caranya di situasi pandemi COVID-19 ini, dan ini memang semua kita harus merasakan yang dari situasi tidak nyaman, jadi dari awalnya dari nyaman menjadi tidak nyaman, di zona yang tidak nyaman. Nah, di sini kita, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali berkeinginan bagaimana caranya mengedukasi masyarakat untuk menghadapi semua ini, yaitu tentang kesehatan ini. Mari kita sama-sama edukasi masyarakat supaya beliau paham bahwa kesehatan itu tidak hanya di fisik, tetapi juga ada mental. Jadi kesehatan mental itu perlu, karena kita ingat itu ada bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Di sana juga ada mensana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, inilah yang perlu diedukasi. Mari kita sama-sama, karena di situasi pandemi ini yang biasanya kita mempunyai tugas masing-masing. Pagi-pagi kita sarapan, sudah itu kita ketugas masing-masing, ya bapaknya mencari nafkah, ibunya juga mungkin bekerja, sedangkan putra-putrinya ke sekolah. Tiba-tiba pada saat masa pandemi ini harus diam di rumah. Jadi harus berkumpul. Yang mana komunikasi itu harus kita jaga. Di mana orang tua yang bapaknya kehilangan mata pencaharian, sedangkan si ibu
dia mengajar putra-putrinya secara daring, belajar di rumah. Yang tidak biasa sebagai guru akhirnya menjadi guru. Inilah yang perlu kita pahami semua. Nah, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK begitu concernnya. Yuk kita bagaimana caranya? Sedangkan kita tidak punya ahlinya. Mari kita gandeng pakar. Nah, beliau supaya semua masyarakat ini menghadapi ini dengan jiwa yang sehat, yang kuat nih, bahwa kita harus hadapi ini. Yuk kita sama-sama, kita punya pakarnya dengan Ibu Prof. Elka Suryani dan juga Bapak Dr. Cok Bagus. Ini betul-betul yang paham tentang ini, kejiwaan ini. Nah, kita gandeng pada kita sudah keliling ini, jadi kita sudah ke RRI Denpasar, sudah ke Bali TV, TVRI, nah sekarang RRI Singaraja. Tanggal 18 kami ke Radio Sunari di Denpasar. Jadi kita gandeng dan kita webinarkan juga. Ini beliau luar biasa, jadi perhatiannya terhadap masyarakat Bali. Mari kita dukung sama-sama. Jadi kita simak sebentar apa yang nanti beliau sampaikan, apa yang harus kita, karena kita harus kenali diri kita. Kita kenali diri kita, kita yang tahu. Kira-kira apa yang perlu kita sampaikan nanti kepada orang yang tepat, orang curhat kita kepada orang yang tepat. Nah, disinilah Gerakan Nasional Pelopor Perubahan dari keluarga. Jadi Gerakan Nasional Keluarga Pelopor Perubahan inilah yang dicandangkan oleh PKK pusat sampai ke pelosok-pelosok. Yuk dari keluarga. Kita pelopor perubahannya dari keluarga. Mari kita edukasi diri kita dulu dari keluarga langsung kepada masyarakat. Disinilah perlu peran serta partisipasi masyarakat. Karena dalam kehidupan kita, kalau kita sudah sehat, itu akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kita pergerakan PKK itu harus memang bergerak. Ya, awalnya kita memang harus ketahui bahwa gerakan PKK itu kita harus bergerak, itu adalah pembangunan dalam masyarakat yang tumbuh dari bawah oleh dan untuk masyarakat. Ya, sudah itu tujuannya adalah menuju keluarga yang sehat, sejahtera, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur. Sehat, sejahtera, maju mandiri, kesadaran hukum dan kesadaran lingkungan. Inilah yang diperlukan. Mari kita sama-sama, kita simak bersama, dan kami juga ikut menyimak nanti bersama apa yang disampaikan oleh pakar yang profesional tentang apa sih itu gangguan mental, bagaimana gejalanya, bagaimana penyebabnya, dan cara mengatasi bagaimana. Dengan Prof nanti, dengan Prof. Elka Suryani dan juga dengan yang terhormat juga Dr. Cok Bagus, jadi akan menyampaikan dengan lugas sebentar di sini. Yang pastinya terwujudnya keluarga sehat, cerdas, berdaya, beriman dan bertakwa ini menuju Indonesia maju nanti di tahun 2024 ya. Betul, Ibu Made ya. Tentu saja dengan misi gerakan PKK ya. Yang dengan 5 misinya tersebut, bagaimana membentuk karakter keluarga yang berdasarkan melalui pola asuhnya dengan nilai-nilai dasar Pancasila. Begitu juga kita bagaimana untuk meningkatkan pendidikan dan ekonomi keluarga. Sudah itu misi yang ketiga, mempertahankan ketahanan pangan, ya, sandang, rumah sehat layak huni dan tata laksana rumah tangga. Yang keempat yaitu bagaimana kita meningkatkan kesehatan, ya, kelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehatnya. Itu perlu perencanaan sehat. Dan itu yang kelima, misi yang kelima, modernisasi organisasi PKK melalui teknologi informasi. Salah satunya adalah melalui sosialisasi dengan melalui media. Seperti ini kami lakukan karena program beliau adalah hanya 2, yaitu sosialisasi dan aksi sosial. Nanti kami akan turun menjelang Kartini, kami akan turun ke 9 kabupaten kota menyapa dan berbagi. Jadi di situ kami akan menunjukkan bahwa ini loh aksi sosial PKK, dan sekarang ini kami tunjukkan bahwa ini sosialisasi dari gerakan PKK. Luar biasa. Melalui teknologi informasi. Terima kasih Ibu atas pemaparannya. Selanjutnya kami ke Ibu Elka Suryani ya, Ibu Prof. Ini terkait topik gangguan mental, gejala, penyebab dan mengobatinya ya. Dimana kita ketahui bahwasanya yang namanya gangguan mental atau sering disebut dengan gangguan jiwa ya Ibu Prof ya. Ini penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir dan perilaku penderitanya. Sama halnya dengan penyakit fisik ya. Ini penyakit mental juga ada obatnya begitu Ibu Prof. Ya, dan memang kalau di Indonesia penderita gangguan mental itu diidentikan dengan sebutan orang gila.
atau sakit jiwa Ibu Prof yang sering mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan begitu ya, bahkan hingga dipasung. Padahal penderita gangguan mental ini kan bisa dibawa ke rumah sakit ya Ibu Prof ya untuk diberikan pengobatan. Bagaimana penjelasannya Ibu Prof? Ya, pertama kami ucapkan terima kasih karena baru kali ini kami dari Suryani Institute bisa bekerja sama dengan pemerintah, sehingga apa yang kami lakukan selama ini di masyarakat bisa digabungkan dengan program pemerintah, sehingga hasilnya tentu akan lebih cepat untuk menyehatkan masyarakat. Ya, semua orang berpikir gangguan jiwa itu adalah keturunan. Semua orang bisa mengalami gangguan jiwa, apalagi pada masa COVID ini. Kalau orang sampai mengatakan masa pandemi COVID ini tidak apa-apa kok, saya tenang-tenang saja. Justru yang mengatakan tenang-tenang saja mungkin dia gangguan. Tetapi kalau mereka mengatakan saya cemas, tegang, itu hal yang wajar. Nah, sekarang bagaimana cemas, tegang, bingung dan sebagainya tidak sampai menimbulkan gangguan jiwa. Jadi reaksi normal pada suatu hal yang kita alami tentu akan menimbulkan cemas, tegang dan sebagainya. Tetapi kalau kita mempunyai kepribadian yang kuat, tentu kita akan berpikir, bisakah saya mengatasi masalah ini? Apakah saya harus menangisi? Apakah saya harus lari dari masalah ini? Nah, tergantung kepribadian kita. Nah, karena itu di dalam menghadapi masalah, semua orang akan mengalami. Tetapi bisakah kita menerima hal ini dengan lapang dada bahwa ini adalah ujian buat saya untuk bisa menghadapinya. Nah, yang paling gampang untuk jangan sampai kita mengalami gangguan jiwa pada saat seperti sekarang ini, semua beban yang Anda lakukan bisakah kita keluarkan, jeritkan sekeras-kerasnya, dan setelah itu tenangkan diri. Di sana logika Anda akan jalan. Apakah virus ini akan mengenai semua orang? Apakah saya harus dengan takut? Apakah saya harus dengan ngobrol, menyanyi dan sebagainya? Logika itu akan keluar. Apa yang kita dapatkan dalam kehidupan sebelumnya akan kita gunakan untuk memperbaikinya. Karena itu di dalam menghadapi masalah, supaya kita semuanya jangan mudah menjadi cemas, gangguan cemas, kemudian bisa menjadi depresi atau gila dan sebagainya. Yang paling penting adalah bagaimana anak itu waktu dibuat, dilahirkan, dan kemudian dididik. Ini yang menentukan kekuatan orang itu apakah mudah mengalami gangguan jiwa atau tidak. Karena itu saya menyokong program dari PKK nanti, melahirkan anak-anak Bali yang berkualitas. Nah, kalau kita bisa mewujudkan begini, apapun masalah yang ada tetap akan dianggap ini ujian buat saya. Saya harus bisa mengatasi. Nah, jadi kalau bisa kita menerima bahwa gangguan jiwa itu bukan karena faktor keturunan, maka berhentilah mengatakan bahwa kamu memang keturunan sakit jiwa, semuanya akan sakit jiwa. Semua orang bisa gangguan jiwa, walaupun keturunannya baik-baik. Jadi dasarnya adalah waktu kita dibuat. Apakah ibu bapak memang berdapa waktu membuat anak? Apakah itu karena nafsu dengan memperkosa, memaksa pasangannya untuk melakukannya? Dan kalau sudah terjadi pertemuan sperma, ovum dan Tuhan sebagai atma, nah itu sudah manusia. Dalam arti sudah lengkap dengan segala konsep hidupnya, dengan segala bekal apa yang harus akan dilakukan dalam kehidupan ini. Dan kemudian setelah dia berada di dalam kandungan ibunya, maka mulailah proses pembentukan karakter akan dilakukan. Apakah ibu bapaknya menerima anak ini dengan baik? Apakah ibu bapaknya marah-marah atau mereka berkelahi dan sebagainya? Semua masuk di dalam memori anak, dan anak itu akan belajar dari pengalaman ini apakah dia berani menghadapi masalah itu atau tidak. Nah, orang tua banyak tidak tahu bahwa itu dianggap tidak ada. Semua yang dilakukan selama 9 bulan dalam kandungan menjadi memori dasar dari anak itu dalam menghadapi kehidupan. Apalagi waktu melahirkan. Bisakah ibu itu tidak menangis, tidak menjerit, tidak takut, tapi hadapi, saya akan melahirkan anak saya yang berkualitas. Sehingga
dengan keluarnya anak dan kemudian dia menangis menjerit, itu berarti anak itu berani menghadapi tantangan, dan seterusnya sampai 10 tahun pertama. Nah, kalau bisa kita melakukan seperti ini, kemanapun dia pergi dan menghadapi masalah, tidak melihat bahwa itu membuat dia takut, tetapi ini masalah yang harus saya selesaikan, sehingga gangguan jiwa bisa kita kurangi dalam kehidupan ini. Ya, yang pastinya dengan peristiwa traumatis yang kerap dialami oleh banyak orang ya Ibu ya, akhir-akhir ini tidak heran, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19 juga sering dikaitkan ya dengan munculnya gangguan mental pada seseorang ya Ibu Prof ya. Ya. Tetapi kalau dasarnya dia kuat, tentu ini adalah ujian. Bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Dia jadi orang yang kreatif, melakukan sesuatu, dan ini tantangan. Makin ditentang, makin menantang. Oke. Nah, ini ketika mengalami gangguan tersebut, kapan harus ke dokter ataupun berkonsultasi dengan dokter spesialis kesehatan jiwa atau psikiater begitu Ibu, dengan gejala-gejala yang tadi sudah Ibu Prof sampaikan? Gejala yang paling dasar yang perlu diperhatikan, kalau dengan kecemasan, takut itu Anda sampai sukar tidur, kemudian tidak berani menghadapi yang lainnya, cepat datang ke dokter. Atau sebelum itu, seperti tadi saya sampaikan, teriakkanlah supaya sedikit-sedikit, jangan sampai pergi ke dokter. Ya, untuk ke dokter juga perlu bayar kan, tidak ada yang gratis sekarang. Nah, karena itu keluarkan beban. Kalau sudah dengan itu tidak bisa, kesulitan tidur, kemudian mimpi buruk, langsung segera mencari dokter, kalau bisa psikiater dicari, sehingga Anda bisa diarahkan kemana harusnya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Prof atas pemaparannya. Berikutnya saya ke Pak Dokter ya, mengenai penyebab gangguan mental ini Pak Dokter. Yang pastinya seperti beberapa yang kami kutip atau kami baca, belum diketahui secara pasti apa penyebab gangguan mental. Namun kondisi tersebut dikaitkan dengan beberapa faktor, salah satunya biologis begitu Pak Dokter. Bisa disampaikan penjelasannya Bapak? Ya, jadi kita ini kan terdiri dari fisik, mental, dan spiritual yang sekarang mulai dimasukkan. Nah, tentu otomatis yang paling mudah untuk dijadikan penjelasan adalah sesuatu yang bisa dilihat. Nah, untuk saat ini memang jiwa itu sulit untuk dipetakan di mana posisinya, bentuknya seperti apa, sehingga sering kemudian dikaitkan sebagai mental yang berinteraksi di sistem saraf pusat, di mana pusat pemikiran, pusat penyimpanan memori dan sebagainya itu ada di sistem saraf pusat. Sehingga penjelasannya adalah secara biologis yang lebih memudahkan dari ilmu kedokteran. Tetapi kalau kita lihat di masyarakat kita, justru aspek budaya ini memegang peranan yang lebih penting. Ketika orang mengalami suatu permasalahan, apakah dia seperti tadi cemas, apalagi kalau sudah bisa mendengar suara-suara yang orang lain tidak dengar, maka di masyarakat itu akan ada pemikiran apakah ini skala atau niskala sakit yang dialami ini. Dan kebanyakan akan lari kalau sudah jiwa yang tidak terlihat. Karena dari kecil kan kita paling sering diajarkan adalah kalau panas yang ditanyakan kan, ini sakit panas, ada pusing, ada sakit perut. Jadi semua adalah mengacu kepada fisik. Jarang kita menanyakan ada merasa sedih, ada merasa khawatir, itu jarang kita tanyakan. Sehingga ini yang membuat juga akhirnya pemunculan dari gangguan yang dialami terkait mental tersebut adalah lebih kepada keluhan fisik. Entah dia nyeri kepala, berdebar-debar yang berulang, kemudian nyeri perut dan sebagainya. Nah, ketika ada permasalahan ini, apakah skala atau niskala, masyarakat kita lebih senang kemudian untuk datang ke pengobat tradisional atau kebalian. Karena itu yang paling dekat dan bisa mereka anggap memberikan penjelasan. Dibandingkan ke dokter, dokter itu ngertinya hanya fisik saja katanya. Jadi yang tidak terlihat dokter tidak tahu. Nah, jadi lebih bagus ke balian. Nah, di sana mereka berharap bisa mendapatkan penanganan. Untuk gangguan jiwa yang ringan, mudah mungkin untuk ditangani karena selain dari ruang yang diberikan untuk mereka mengekspresikan,
juga ada kemampuan dari diri untuk beradaptasi yang kita sebut resilience. Jadi kemampuan dari otak, dari manusia itu sendiri untuk beradaptasi terhadap stresor yang didapat. Jadi tekanan seperti sekarang misalnya dengan COVID, ekonomi, pariwisata dan sebagainya. Tekanan yang luar biasa ini tidak serta-merta membuat seseorang itu kemudian mati dan tidak mampu berbuat. Ada kemampuan untuk beradaptasi yang membuat seseorang untuk berada dalam keadaan normal kembali dari guncangan tersebut. Nah, kemampuan beradaptasi inilah yang tidak jarang ketika mereka datang ke pengobat tradisional mampu menyelesaikan permasalahannya. Ya, cuman kendalanya kan gangguan jiwa itu tidak hanya yang ringan saja. Dari ringan, sedang, berat, bahkan di penggolongan diagnosis gangguan jiwa Indonesia disebutkan lebih dari 600 kode diagnosis gangguan jiwa. Nah, ini menunjukkan begitu beragamnya permasalahan, tentu penjelasannya tidak bisa hanya dengan memberikan penjelasan sederhana, penyebabnya adalah biologis saja. Tapi ada akan interaksi antara kondisi biologis, kemudian kondisi psikologisnya, bahkan juga interaksi sosial di masyarakat. Apakah pressure dari masyarakat itu bersifat negatif atau bahkan memberikan ruang mereka untuk tumbuh dan berkembang. Nah, ini yang membuat permasalahan kesehatan mental itu sampai sekarang memang masih menjadi stigma. Stigma karena pertama kurangnya edukasi, kurangnya informasi, dan juga yang dipahami oleh masyarakat sebagian besar adalah yang gangguan jiwa berat. Yang ekstrim tadi, sehingga Ayu sendiri juga mengatakan ada istilah gila. Ya. Di satu sisi memudahkan untuk mengidentifikasi masyarakat, oh ini ada gangguan jiwanya. Tapi di sisi lain membuat stigma, orang jadi takut, orang jadi tidak berani untuk mengungkapkan permasalahannya. Padahal selama kita memiliki jiwa, selama kita memiliki mental itu akan punya kesempatan untuk mengalami gangguan jiwa. Nah, jadi tidak ada orang yang terbebas dalam hidupnya tidak mengalami gangguan jiwa. Cuman permasalahannya kan akhirnya menjadi ketakutan, menjadi keengganan, menjadi kemudian akses ke layanan kesehatannya menjadi tertutup karena stigma tadi, label di masyarakat yang akan membuat pressure secara pemikiran, secara perbuatan, dan bahkan tidak jarang terjadi isolasi secara sosial. Iya, ini apakah menjalani gaya hidup sehat itu dapat memperbaiki kualitas tidur penderita gangguan mental yang juga mengalami gangguan tidur, Pak Dokter? Ya, tentunya pola hidup sehat sangat ditekankan. Yang paling diharapkan bisa kita lakukan tidak hanya memperhatikan tidur saja, tetapi bisakah menyeimbangkan terlebih dahulu antara kondisi kerja dan ada juga kondisi untuk istirahat. Karena tidur itu kan adalah proses untuk mengistirahatkan diri kita yang nantinya akan mengarah kepada penyembuhan diri dengan tidur tersebut. Sama seperti kita punya komputer, kalau dihidupkan terus lama-lama juga rusak. Kecuali kalau kita berikan istirahat, besoknya dipakai kerja lagi, ada upaya untuk merestart, mengembalikan fungsi dari diri kita, fungsi dari mental kita untuk bisa bekerja kembali dengan baik. Nah, selain menyeimbangkan antara waktu kerja dan istirahat, juga harus menyeimbangkan antara kebutuhan materi dan spiritual. Karena zaman sekarang kan semua pada ngejar materi ya. Kalau bisa instan ya instan. Makanya banyaklah korban berjatuhan hanya karena keinginan bisa kaya dalam waktu singkat. Nah, ini yang perlu juga diperhatikan. Kalau dulu kan orang dengan konsep budaya yang melihat bahwa bukan materi yang menjadi tujuan hidupnya, tetapi bagaimana merasa rahayu. Rahayu dekat dengan beliau, bisa menyatu dengan beliau, itu yang menjadi tujuan utama masyarakat. Maka ketegangan yang seperti sekarang ini mungkin tidak akan menjadi permasalahan ya. Sehingga masyarakat Bali kita lihat kan hidup dalam katanya seperti di pulau sorga, hidup dalam kedamaian, menyama beraya, kalau kurang sedikit dimaafkan, tidak bisa sekarang bisa besok, tidak bisa besok besoknya lagi. Tapi dengan adanya pariwisata, kita seolah-olah dan globalisasi ini kita seolah-olah berpacu dengan waktu.
Dan itu menjadi stresor tersendiri tentunya Iya. untuk masyarakat kita. Baik, ya luar biasa perbincangan ataupun untuk topik siang hari ini pendengar mengenai gangguan mental, gejala, penyebab dan mengobati ya. Seperti biasa kami nantikan atensi Anda di 24644 untuk Anda yang ingin sharing bersama ketiga narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1. Kita bersama Ibu Dr. Andani Made Swastini MSI selaku Sekretaris Satu Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, serta ada Ibu Profesor Dr. Loh Ketut Suryani SPKJK selaku psikiater dan pemerhati kesehatan mental, dan juga kita bersama Bapak Dr. Cokorde Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars ya selaku psikiater FK Unut. Sudah berdering, kita sapa penelpon ataupun atensi pendengar di 24644. Mohon izin Ibu Made. Ya, selamat siang. Halo, selamat siang RRI. Nggih, selamat siang RRI dengan Mbak Ari. Iya, betul sekali Mbak Ayu. Nggih, silakan apa yang ingin disampaikan. Ya, selamat pagi Bu. Selamat siang buat Bapak para narasumber ya. Ada Ibu Dokter, terus ada Ibu Profesor, juga ada Pak Dokter. Tentunya Pak Dokter yang paling ganteng di antara mereka ya. Iya. Terima Lagi kasih. sendiri Mbak soalnya. Ari bisa Oke. aja. Ya, ini bercanda, ya tak tegang aja. Ya, Pak Dokter. betul. Ya, begini loh yang saya tanyakan gitu. Topiknya menarik sekali. Tentang tadi sempat dengar tentang gangguan mental. Kalau gangguan mental itu apakah apakah dari sejak kecil terus sering kejang atau sering step atau panas tinggi, apakah itu juga bisa mengakibatkan gangguan mental? Terus yang kedua, pada waktu hamil mengonsumsi obat di luar obat dokter atau kebanyakan minum obat, apakah itu bisa juga mengganggu mental? Terus yang ketiga, apakah gangguan mental itu juga ada penyakit keturunan itu? Ya, itu aja ya yang saya tanyakan. Mohon maaf ada kurang lebihnya. Salam sehat untuk semuanya. Dan semoga sukses apa yang kita citakan semuanya dimanapun berada. Terus buat Mbak Ayu, Siap. terima kasih atas waktunya. Kalau pulang hati-hati, udah lala. Iya, terima kasih. Terima kasih. Kalau semua masyarakat kayak Mbak Ari, kayaknya nggak ada yang terganggu. Iya betul, selalu happy ya. Selalu happy. Oke. Ya, berdering kembali di 24644 kita sapa. Selamat siang. Tadi ada bolang tuh ya. Ada bolang, iya, bocah petualang, Mbak Ari. Oke, silakan Pak Armada, apa yang ingin disampaikan? Ya, selamat pagi siang Mbak Bu Madi, Bu Elka Suryani dan Pak Cok Bagus. Iya, selamat siang. Jadi saya mau nanya, salah satu kalau halusinasi itu apakah termasuk salah satu gangguan jiwa ya? Ya itu aja Mbak Ayu, terima kasih. Terima Halusinasi. kasih untuk Pak Armada atas pertanyaannya ya. Apakah halusinasi itu termasuk gangguan jiwa begitu ya? Sesaat lagi akan dijawab oleh ketiga narasumber. Kita tampung dulu apa yang menjadi aspirasi pendengar. Selamat siang. Nggih, selamat siang Bapak. Siapa di mana? Nggih, sareng sire Bapak? Pak Sunate. Pak Sunate. Nggih, silakan. Kalau lawas ibu itu dia cocok bener. Saya kan sampai bingung lah anak nih. Nomor pertama nih kan susah dari maka tahun 70 itu. Mungkin yang oleh gaya ulah tadi nih ya nomor 2 waktu mengandung yang damai-damai kan panas jangan nomor 2 damai don nih nomor 3 ada nih waktu beling nih waktu mengandung yang terus emosi ya kunan jadi lahir dia emosian dari ibu ini ke cocok lah gitu. Nah terakhir sampai nomor 7 damai-damai dia yang berpikir apa yang belum beremosi damai menikah dah artinya akhirnya boleh kan dan tanpa dan tegang mudah-mudahan jangan jo enten kena penyakit nanti harus penikah ya cuma sharing ngimbangin ibu tadi rawat nikah
Ya, semua weh. Nggih, matur suksema Pak Sunate udah menceritakan pengalamannya tapi nggak sampai mengarah ke gangguan mental ya. Oke. Luar biasa itu anak 7 artinya menentang KB. Tentang program pemerintah berani. Iya, betul. Zaman tahun 70 kan sedang gencar-gencarnya KB untuk 2 anak. Tidak boleh lebih dari 2. Oke, kita tampung dulu ya pendengar ya, nanti diapresiasi ataupun dijawab. Selamat siang. Swastiastu. Nggih, swastiastu. Inggih Pak Arpane. Nggih. Kita mau ya sekedar sharing nih sama Bapak narasumber. Nggih. Halo. Nggih, lanjut Pak Arpane. Nggih. Begini Mbak, yang ya seperti yang tadi ngomong itu dah, yang duluan kira-kira ingin memaparkan kehidupan yang sebenarnya dari baru lahir nih bapak meninggal begitu, jadi baru sekitar umur 6 bulan sudah ditinggal mati setelah umur 3 tahun mungkin ibu karena genit atau entah gimana kepingin punya suami yang ditinggal lagi, jadi yang sebatang kara jadinya. Jadi ya kalau dicari ya meboy pidan yang bodoh, tapi kok kebal sekali yang apakah itu tergantung dari mental, mungkin POM juga yang punya kebiasaan jawab teka-teki karena lingkungan kami juga kebetulan bagus-bagus ya, yang alumnus di SMA 1 walaupun lama deh tapi dari pegawai negeri masih mikir ya, jadi mungkin tidak semata-mata karena keturunan itu mental itu, mungkin lingkungan juga menyebabkan yang kalau sudah bekas jadi perokok juga pernah, tapi sekarang sudah berhenti. Cuma satu yang tidak saya bisa hentikan ya. Tapi ngelindang di tungusan jelek-jelek. Maaf, sampai sekarang kami masih lajang karena kami menganggap perkawinan itu adalah sakral dan bukan sembarang memilih pasangan sebenarnya gitu. Jadi harus betul-betul masak. Tapi Astung Karir sampai sekarang kami masih sah-sah saja sebagai seorang laki-laki kan. Hanya itu aja sharing yang ini. Umur berapa Pak Arpane? Makin umurnya berapa? Baik Pak Arpane, mohon maaf bisa share umur berapa sekarang? Waduh sayang sekali terputus ya. Masih suka ngebolang juga ini Pak Arpane ya. Ngebolang nih. Ya, tentunya karena sudah ada 4 penelpon yang sharing bersama kita di kesempatan siang hari ini dalam dialog mengenai topik gangguan mental, gejala penyebab dan mengobati. Sesaat lagi akan diapresiasi ataupun dijawab pendengar selepas iklan berikut ini. Mohon izin Ibu dan Bapak. Kita berbeda dalam menentukan pilihan. Janganlah ragu, datanglah ke tempat kita, memberi layanan terbaik, melangkah bersama satu hati. Mertabuana motor, wujudkan impian kita. Mertabuana motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Mertabuana Motor. PT Mertabuana Motor, dealer dan bengkel resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat Traffic Light Pantai Penimbangan, Singaraja, Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli Honda. Untuk info lebih lanjut, datang segera ke
ke PT Merta Buana Motor dan dapatkan pelayanan berkualitas standar dari Honda. Merta Buana Motor, wujudkan impian kita. Merta Buana Motor, satu hati untukmu, tempat yang paling terpercaya. Tetapkan pilihan kita pada Merta Buana Motor. RRI Radio Tanggap Bencana. Kesehatan mental selama masa wabah COVID-19 perlu dijaga, yaitu dengan cara bicarakan isu COVID-19 hanya jam 17 hingga 19 per hari. Abaikan dan hapus video atau gambar terkait COVID-19 yang membuat marah, risau, cemas, khawatir, dan takut. Cari topik lain untuk obrolan di rumah selain urusan COVID-19. Bila ada tetangga yang OTG, ODP, PDP, pastikan rasa cemas dan takut keluarga Anda tidak dibawa ke dalam rumah. Ayo, jaga kesehatan mental Anda dan keluarga selama masa wabah COVID-19. RRI Radio Tanggap Bencana. Inilah FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja. Pro 1 Kanal Inspirasi. Pro 1 Kanal Inspirasi pendengar, masih dalam dialog perempuan inspiratif di kesempatan siang hari ini bersama ketiga narasumber, yakni Ibu Dr. Anda Nimade Swastini MSI selaku Sekretaris Satu Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Ada Ibu Profesor Dr. Luh Ketut Suryani SPKJK selaku psikiater dan pemerhati kesehatan mental. Dan kita juga bersama Bapak Dr. Cokorde Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars selaku psikiater FK Unut. Tadi kita sudah dengarkan ya 4 penelpon yang menyampaikan beberapa pertanyaan ataupun sharing seputar kehidupannya. Salah satunya dari Mbak Ari, Pak Armade, Pak Sunate, dan juga Pak Arpane begitu ya. Dan memang memberikan respon yang positif ini dari keempat penelpon, mungkin sempat mengalami hal yang selama ini mungkin ditanya-tanyakan dalam hati sendiri ya begitu ya. Mungkin bertanya-tanya apakah saya mengidap ataupun mengalami gangguan mental begitu ya. Oke, langsung saja ke pakarnya Ibu Prof. LK Suryani. Bagaimana tanggapannya ataupun jawabannya Ibu? Ya, terima kasih pada pendengar yang kelihatannya mulai tertarik dengan masalah mental. Iya, betul. Ya, Mbak Ari, memang gangguan mental itu bukan karena keturunan, tetapi karena masalah yang dihadapi waktu dia kecil kah pada dalam kandungan, misalnya seperti saudaranya yang sering kejang, ya tentu akhirnya karena kejang terjadi gangguan, sehingga terjadi tidak hanya gangguan dari fisiknya tetapi juga mentalnya. Mungkin anak ini menjadi bodoh atau kurang bisa bergaul dan sebagainya. Bisa juga karena minum obat-obatan dan lain-lainnya. Jadi pengaruh luar memang sangat besar, tetapi kalau mentalnya kuat waktu dibentuk, maka hal-hal yang ada di luar itu tidak bisa mempengaruhinya. Kemudian mengenai Bapak Armade, bahwa halusinasi, kalau dia melihat bayangan atau mendengar bisikan di mana tidak ada orangnya, dan ini adalah halusinasi, ini gangguan jiwa, bukan sakti. Kalau sakti, dia akan melihat tetapi tidak melihat, tapi dia tahu ada orang. Dan dia mendengar tetapi tidak mendengar suara, tapi tahu ada suara yang akan ngomong. Itu orang yang sakti, artinya menggunakan kemampuan spiritual. Jadi antara orang gila dan orang yang mempunyai kemampuan spiritual memang tipis batasnya, tetapi yang spiritual dia tahu apa ini benar atau tidak, sedangkan yang gangguan jiwa akan dilanjutkan dengan gangguan yang lainnya, mudah marah, kemudian ngamuk atau dia mengurung diri dan sebagainya. Tetapi dalam ilmu kedokteran, halusinasi, kalau sudah menyebutkan halusinasi, mendengar bisikan, melihat bayangan, itu sudah gangguan jiwa, salah satu dari
gangguan skizofrenia atau mungkin gangguan di otak yang menimbulkan gangguan jiwa. Sedangkan Sunata bisa melihat bahwa dari 7 anaknya pengalamannya beda-beda. 7 anak pengalaman berbeda sudah membuktikan bahwa memori itu memang akan menentukan, dan anak itu tidak selalu diturunkan oleh karakter bapak dan ibunya, tapi apa yang dia alami waktu dia dalam kandungan maupun waktu kecil. Dan terakhir dari Artana, ya memang kalau baru lahir bapak meninggal, tidak ada bapak dan sebagainya, itu sangat besar pengaruhnya, mempengaruhi mentalnya. Tetapi yang menentukan dia akan gangguan jiwa atau tidak, apakah waktu dibuat dalam kandungan itu dia mempunyai mental kuat atau tidak. Kalau kepribadiannya kuat, maka walaupun ada bapaknya meninggal tidak akan menjadi masalah, karena dia bisa mengatasinya dengan pikiran, dengan situasi luar ataupun apa yang dibaca sebagai pengalaman orang lain yang memberikan masukan pada dirinya. Dan kemudian dia pun juga mengalami bagaimana bapaknya pacaran dengan orang lain, ibunya yang pacaran dengan yang lain, yang membuat dia merasa tidak nyaman. Jadi gangguan jiwa itu sesuai dengan teori yang kami sampaikan, bukan karena faktor keturunan. Yang penting bisakah kita memperbaiki anak itu dengan memberikan masukan, dengan membaca, dengan kasih sayang. Semasih anak-anak bisa kita perbaiki. Tetapi kalau sudah dia remaja, sudah menjadi gangguan jiwa, memang sulit. Tetapi kalau kita menggunakan teori memori dengan mereframe memori, memperbaiki memorinya, apakah dengan hipnosis atau dengan dia mulai mempelajari dirinya dengan meditasi, tentu dia akan bisa menemukan dirinya. Mungkin yang nanti akan melanjutkan bagus yang. Inggih, silakan Pak Dokter untuk Saya tambahannya. menambahkan beberapa hal. Yang pertama, step tadi betul memang bukan gangguan jiwa. Step itu adalah istilah dari epilepsi. Jadi ada gangguan neurologis atau gangguan saraf, sehingga itu bukan bagian dari gangguan jiwa, namun sering disalahartikan memang di masyarakat, karena tidak jarang ketika mereka mengalami kejang atau epilepsi atau step itu ada bangkitan lanjutan yang membuat secara perilaku mereka seolah-olah mengalami gangguan jiwa karena tidak bisa mengontrol emosi dan perilakunya. Dan itu yang membuat kenapa menjadi kabur kadang di masyarakat ini step termasuk gangguan jiwa atau justru adalah merupakan penyakit yang lainnya. Namun di sini kami sampaikan step atau epilepsi itu adalah gangguan neurologis atau gangguan saraf, sehingga nanti periksanya adalah ke dokter saraf ya. Kemudian terkait halusinasi, memang halusinasi itu adalah persepsi tanpa rangsangan panca indera. Jadi artinya akan ada 5 model halusinasi minimal. Halusinasi pendengaran, penglihatan, kemudian pengecapan, sensasi, dan penciuman. Jadi bisa saja mencium bau busuk tetapi sebenarnya sumbernya tidak ada. Nah, kita bisa membedakan kemudian ini sebagai yang tadi Prof katakan, ini orang betel tinggal atau sudah merupakan bagian atau tanda dari gangguan jiwa. Biasanya kita lihat dari fungsi kesehariannya, apakah terganggu atau tidak. Karena kalau ini tidak kita lihat fungsi kesehariannya, maka nanti semua balian kita dibilang gangguan jiwa ya. Karena rata-rata balian kita kan memang punya kemampuan indera keenam, bisa melihat yang orang lain tidak bisa lihat, bisa berkomunikasi dengan roh yang orang lain tidak bisa lihat atau tidak bisa dengar. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Memang di satu sisi baik, tetapi di sisi lain juga menjadi kendala karena jadi sulit untuk membedakan ini bagian dari kemampuan seseorang atau bagian dari gangguan jiwa itu sendiri. Nah, tapi kalau memang ragu, jangan takut untuk datang berkonsultasi ke kami para psikiater ya. Dan yang terakhir terkait Pak Artana tadi, saya rasa memang benar tidak semuanya ditentukan oleh apa yang terjadi waktu kecil,
memang 10% dari kehidupan kita ditentukan modalitas dasarnya, seperti kata Prof tadi, dasarnya itu adalah dalam kandungan 10 tahun pertama, itu golden period. Tetapi apakah kemudian hidup seseorang itu ditentukan 100% oleh 10 tahun pertama itu belum tentu. Kita justru melihat banyak hal yang sudah disiapkan begitu baik untuk seseorang hancur tanpa bisa diatasi hanya karena kondisi yang boleh kita katakan sebagai sebuah kecelakaan. Sudah disiapkan untuk bisa masuk ke kedokteran, tiba-tiba setelah kuliah kecelakaan, atau setelah kuliah mengalami permasalahan yang membuat mentalnya harus jungkir balik, istilah anak sekarang mental breakdown katanya, yang membuat mereka butuh healing katanya. Tetapi ya, ini kembali lagi tergantung dari lingkungan juga. Ya, saya rasa kita sebagai manusia makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, lingkungan akan sangat menentukan. Apalagi tadi Pak Artana bilang katanya alumni SMA 1 ya, artinya kan satu sekolah sama Bapak Gubernur ya. Nah itu Bapak Gubernur sudah jadi contoh, alumni SMA 1 bisa mimpin Provinsi Bali. Tentunya ini juga modalitas yang baik, artinya lingkungan membantu Bapak Artana membentuk karakter dan untuk bisa tahan. Cuman di sini terlihat memang ada riak-riak ataupun memori masa lalu yang membuat akhirnya Bapak Artana berbeda dengan orang lain. Misalnya masih tetap melajang, ya. Artinya ada kondisi traumatik yang membuat Bapak Artana akhirnya dalam menjalani masa sekarang ini akan bisa mengarah ke kondisi psikopatologis. Ya, itu yang bisa saya tambahkan terkait kondisi masyarakat yang kita lihat sekarang memang sangat mudah mengakses permasalahan tentang kesehatan mental. Iya, baik, sudah semua terjawab ya, ataupun sudah semua dijawab oleh Ibu Prof maupun Pak Dokter. Ada tambahan Ibu Made Swastini dari apa yang disampaikan oleh keempat penelpon tadi mungkin? Jadi tadi sudah disampaikan secara gamblang oleh pakar, yaitu profesionalnya. Kami dari tim penggerak PKK, mari kita sama-sama aktif, partisipasi aktif dari masyarakat, inilah yang kita perlukan. Jadi dengan adanya hal-hal seperti itu, jadi ada pakar, mari kita sharing, kita tunjukkan bahwa ini pengalaman dari kita, mungkin ada bisa yang tadi sudah disampaikan, sudah bagaimana cara mengatasinya. Nah ini perlu, karena kita di masa pandemi ini, jadi berbagai macam permasalahan itu, setiap manusia hidup pasti ada permasalahan. Cuman bisa enggak kita mengatasi masalah itu? Kalau kita tidak bisa mengatasi, yuk kita cari pakarnya. Kita cerita, kita curhat kepada orang yang tepat. Jadi kami dari tim penggerak PKK Provinsi Bali yang diketuai oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, yaitu Ibu Putri Koster, yang tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan yang berbahagia ini karena beliau banyak ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau menugaskan kami untuk menyampaikan ini. Mari dimanapun berada kader-kader PKK, dimanapun berada, karena ini masalah yang amat sangat sulit, dari zona nyaman ke zona tidak nyaman. Kita hadapi ini bersama-sama. Yuk kita sama-sama, mari kita tingkatkan iman kita, sesuai dengan tadi disampaikan. Yuk kita sama-sama kita tingkatkan iman supaya menambah imun. Imun kita sudah bertambah, kita jadi sehat. Sehingga kita jadi aman. Itu yang dapat yang sampaikan. Kita tetap dengan prokes walaupun ini sudah melandai, sudah dari pandemi menjadi endemi. Kita tetap dengan protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu yang 3M itu. Kenapa pesan Ibu? Ya itulah. Sekarang 3M ini mari kita sama-sama tetap memakai masker. Sudah itu kita tetap menjaga jarak dulu walaupun sudah endemi, dan tetap kita mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Itu yang dapat kami sampaikan. Mari kita sama-sama dukung apapun itu program pemerintah. Kita harus bersabar. Kita tunggu sampai benar-benar ini sudah hilang virus ini, sehingga kita bisa berkumpul kembali. Karena kami di situasi seperti ini biasanya PKK itu adalah pergerakan. Jadi kita
identik dengan kerumunan. Nah, seperti sekarang ini kita tidak bisa, kita Ibu Ketua dengan tegas menyampaikan bahwa kita hanya punya 2 kegiatan, yaitu sosialisasi dan aksi sosial seperti ini. Nanti pada saatnya kita akan kumpul, nanti kita pada saat aksi sosial, dan itu pun dibatasi juga masih ke jumlah orangnya. Jadi kita berbagi, kita menyapa nanti berbagi kepada lansia, ibu hamil kekurangan energi kronis, sudah itu kepada penyandang difabel, sudah itu kepada kader-kader PKK, dan juga kepada balita, balita yang kurang gizi. Jadi kita sapa mereka dan kita akan menyapa di situ Ibu Ketua dan berbagi. Itu program dari kami di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan ini bisa cepat melandai, dan kami juga mengikuti anjuran dari pusat, karena kita adalah organisasi yang struktural, yaitu dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, itu sudah sangat strategis. Jadi kita mengikuti pusat bahwa di bulan Februari, bulan Maret kita tidak berkerumun dulu, sehingga acara pasar rakyat di Buleleng bulan Maret ini kita tunda. Jadi kita tunda, nanti bulan April kita baru mulai, yaitu di Kabupaten Bakli. Yuk kita sama-sama nanti pasar rakyat kita berkumpul di sana, kader PKK seluruh Bali akan berkumpul di pasar rakyat. Itu yang luar biasa ya Bu, penyampaiannya yang cukup menarik. Jangan lupa pendengar, iman, imun, dan aman ya. Yang terutama imunnya nih, lakukan perawatan, istirahat yang cukup, olahraga teratur, konsumsi makanan bergizi seimbang, dan lakukan rutinitas kegiatan. Fokus pada hal positif ya. Amannya jangan lupa memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Tanpa terasa karena keterbatasan waktu, Ibu dan juga Bapak narasumber, terima kasih atas kehadirannya di studio Pro 1 RRI Singaraja dalam acara Dialog Perempuan Inspiratif seputar topik gangguan mental, gejala, penyebab, dan mengobatinya. Dan terima kasih untuk Ibu Dr. Andani Made Swastini MSI selaku Sekretaris 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Bali. Kita juga bersama Ibu Profesor Dr. Loh Ketut Suryani SPKJK selaku psikiater dan pemerhati kesehatan mental, dan juga bersama Bapak Dr. Cukurde Bagus Jaya Lesmana SPKJK Mars ini selaku psikiater FK UNED. Untuk mendengar yang sudah berpartisipasi, ada Mbak Ari, Pak Armade, ada Pak Sunate, serta Pak Arpane ya. Kita tutup Dialog Perempuan Inspiratif kesempatan siang hari ini. Jangan lupa jaga iman, imun, dan aman. Oke. Tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Ya, pendengar, selepas Dialog Perempuan Inspiratif, sesaat lagi umat Hindu Sedharma tentunya hening sejenak untuk menghaturkan puja Tri Sandia. Dan tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengajak Anda mendengarkan warta berita olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami. Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Tri Sandia.